Wow, ada ini. Jadi yang terakhir itu ada ini mempersunting ajengku yang giduk-giduk. Selamat datang di channel aku, Diarit. Aku Dia. Kali ini aku mau bikin video book mail di bulan Februari. Bulan ini tuh nggak banyak bukunya yang datang karena udah diborong di bulan sebelumnya. Ya nggak apa-apa ya. Cuma ada beberapa buku dan satu paket spesial yang dikirimin buat aku. Masih penasaran ya kan? Oke, langsung kita eksekusi aja. Yang pertama ada buku ini dari penerbit Klik Media. Nih, aku dikirimin 3 buku. Ada yang pertama Merdeka dari Nganggur. Merdeka dari Nganggur. Terus yang kedua ada Becoming a Super Learner. Nih. Terus yang ketiga ada The Willpower Way. Ini tiga-tiganya adalah buku. Oh bukan, buku yang self improvement tuh ada 2, yang Becoming a Super Learner dan satu lagi The Willpower Way. Terus yang terakhir itu Merdeka dari Nganggur, ini adalah buku sejenis referensi. Jadi bukan kayak yang 2 ini ya. Apa mau aku baca blurbnya salah satu? Aku penasaran nih sama yang ini, yang paling tebal. Paling tebal itu Becoming a Super Learner. Ini nggak sih itu bacanya? Sebuah seni untuk menjadi super cerdas. Anda ingin kaya, jadilah orang cerdas. Anda ingin beruntung dalam jodoh, menjadi pintarlah. Anda ingin sehat secara mental, jadilah pandai. Semua masalah hidup bisa diatasi dengan menjadi cerdas. Kehidupan Anda juga akan lebih baik jika Anda bangga menjadi pintar dan ingin menjadi super pintar, semakin pintar. Mari kita akhiri masa orang cerdas dianggap cupu. Bukunya versi bahasa yang agak kaku ya, tapi nggak tahu ya sama apa beda nih dari yang The Willpower Way. Kan ada tuh self improvement yang bahasanya tuh sedikit lebih santai gitu ya, gabungan antara formal dengan non formal. Ini kalau yang The Willpower Way agak panjang sih ini ya, agak panjang blurbnya, jadi aku baca ringkasnya aja ya. Buku ini akan mengupas tuntas bagaimana orang-orang sukses dapat mengendalikan dan menaklukkan dirinya serta dapat menjadi pedoman bagi siapa saja yang sedang berjuang untuk mencapai kesuksesan yang diimpikan. Penulisnya itu Wim Farrell. Dia adalah praktisi NLP atau Neuro Linguistic Programming, ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa, pikiran, serta perilaku manusia. Ia juga mengantongi berbagai macam sertifikasi di bidang Neuro Linguistic Programming. Unik ya. Aku penasaran nih sama ini, The Power Way. Oke, kita lanjut ke book mail selanjutnya. Book mail selanjutnya itu ada dari Naura Publishing, dari penerbit Naura. Yang pertama itu ada, oke, judulnya Berburu Restu karya Dimas Abi. Pasti udah pada tahu sih ini bukunya udah sempat viral sih di sosial media. Aku sering lihat teman-teman Bookstagram itu pada review buku-buku ini, nggak cuma Instagram sih, reviewer dari sosial media lain juga banyak yang review, katanya bagus. Ini novel genre romance. Aku baca nih, oh di sini ini blurbnya itu nggak yang dalam bentuk nggak dalam bentuk ringkasan cerita, tapi ini dia tulis dalam bentuk karakter yang ada di dalam buku ini. Nih ada Om Genta, olahraga versi Om Genta tuh keliling GBK 5 kali buat pemanasan doang, olahraga versi Dipa, sholat. Terus Tante Citra, si bungsu yang eksentrik dan ogah nikah, suka ngeprank, suaranya nggak pernah didengerin dalam musyawarah keluarga. Ada Pak Guntur menggelegar pejabat eselon 2 Kementerian Pertahanan, Ajeng Putri Sematawayang, dinding baja anti tembus, Dipa bakal mental. Mending mental doang, kalau dilarang ketemu Ajeng selamanya. Terus ada Buli Ratih, doyan tas mahal, anaknya mau nikah dengan pesta besar-besaran, pasti bakal dibandingin sama Dipa yang pro nikah di KUA 0 rupiah. Proyek berburu restu demi proyek berburu restu demi mempersunting Ajengku yang giduk-giduk. Kayaknya lucu nih ceritanya. Jadi aku penasaran juga kenapa orang-orang jadi pada suka nih sama cerita dari buku Berburu Restu ini. Ini novel romance. Oke, kita lanjut ke book mail selanjutnya. Itu ada ini, Oh Henry, The Gift of the Magi and Other Stories. Wah, ini kayak ini enggak sih? Oh ya, ini novel klasik.
yang berasal dari Amerika pada tahun 1902 pindah ke New York City agar berada di dekat penerbit-penerbitnya. Di sana dia menulis satu cerita per minggu selama lebih dari setahun untuk New York World Sunday Magazine. Sebagian besar kisah O. Henry menyangkut orang-orang biasa, kayak pegawai, polisi, pramusaji, dan lain-lain. O. Henry sebagai salah satu master hebat dalam dunia cerpen telah menulis lebih dari 600 cerita. Oh, jadi ini kayak cerpen ya. Dia tulisnya novel klasik, tapi karya si O. Henry ini boleh dia dibuka ya, penasaran? Nah, langsung unwrap aja. Kalian suka nggak sih suara krenyes? Oke, coba kita lihat. Edgesnya lucu banget tuh, diwarnain jadi cantik kayak nggak sih? Kalau dipajang tuh bagian ininya, kalau dijadiin bagian depan untuk pajangan rak jadi bagus. Di sini bagus, dibalikin juga bagus. Ada loh teman-teman aku yang ini, teman-teman reviewer yang ini, yang bikin pajangan buku-buku di raknya tuh dibalik. Jadi kalau yang ada edgesnya tuh diwarnain nih, edge-nya tuh diwarnain tuh, jadi kelihatan di warna biru. Ini kan di warna birunya dia jadi pop up, kelihatan beda dari yang lain. Tapi ada juga loh yang ini, yang jasa painting edges ini ada juga. Kalau pengen nggak kelihatan warna menguning, kan seiring dengan berjalannya waktu, apa namanya, kertas-kertas buku ini kan bakal menguning ya. Karena kelembapan udara di tempat rak buku yang kita taruh itu nggak yang sesuai dengan syarat penyimpanan buku seharusnya, atau mungkin terlalu lembab kali ya. Nah itu juga bakal mempercepat sih ini bukunya jadi menguning. Kena cahaya matahari, kena cahaya matahari secara langsung pun juga cepet loh bikin buku jadi menguning. Jadi kalau menurut aku ada lagi nih, nanti deh kita bahas ya, yang ini tips biar bukunya nggak cepet kuning gitu, atau tips biar buku jadi awet lama gitu, nggak cepet kuning ya. Kita lewatin dulu. Tadi kan bahasnya tentang buku si O. Henry. Wow, ada apa nih, dia bookmark, jadi ada kayak gede gini bookmarknya, lucu. Oke, kita lihat dulu daftar isi, apakah ini sejenis wait seorang jadi benar kan, ini kayak cerpen gitu loh, benar kayak yang ditulis di blurb-nya. Jadi di masing-masing judul buku O. Henry ini nih, seorang kosmopolit di kafe tahun 1906. Tahun 1906. Terus ada judulnya setelah 20 tahun, 1906 lagi. Ada 1907 gaya seorang kabalero. Terus ada di tahun 1908 bahan baku ketiga. Ada reformasi ulang. Oh banyak. Dia tiap tahun tuh bikin cerpen dan disatukan dalam sebuah buku. Tapi mungkin ya, karena mungkin punya satu benang cerita yang sama gitu, tentang menyangkut orang-orang biasa, kisah-kisah orang-orang biasa yang ditemui oleh si O. Henry, jadi disatukan dalam sebuah novel klasik ya. Penasaran nih, keren. Covernya bagus gak sih? Eye catching. Kalau aku suka loh kalau yang ini ada karakter kartun dan ini ada tulisan acak-acak kayak gini loh. Estetik, bagus ya. Oke lanjut. Jadi yang terakhir, bookmail yang terakhir itu ada buku berseri karya Stephanie Garber, pasti udah tahu ya. Once Upon Broken Heart sama The Ballad of Never After. Kayaknya nggak perlu aku bacain deh. Kalau ini udah pada tahu nih teman-teman ya. Bahkan udah ada yang punya buku ketiganya nggak sih? Aku baru punya yang dua. Jadi tolong jangan spoiler. Aku baca yang ini, yang belum tahu Stephanie Gerber yang buku berseri itu ceritanya tentang apa. Jadi ini adalah fantasi remaja, bisa dibaca anak sekolah dari ya kayak SMP udah bisa baca sih ini. Yang buku satunya deh aku baca belumnya ya. Seberapa jauh kau akan bertindak demi mendapatkan akhir bahagia selamanya? Tak ada yang memahami patah hati lebih baik daripada Jack, sang pangeran hati, dan untuk itulah
Evangeline Fox membutuhkan bantuannya, membatalkan pernikahan kekasihnya dengan saudara tirinya. Yang tidak Evangeline sadari, Jax bukan berbahaya karena dia jahat, melainkan karena dia tidak bisa membedakan baik atau buruk. Dan sudah terlambat bagi Evangeline untuk menyesali bencana macam apa yang dia sebabkan akibat permintaan egoisnya. Jax hidup abadi dengan kutukan mengerikan. Siapapun yang menciumnya akan mati, dan kini Evangeline berutang kepadanya 3 ciuman kapanpun lelaki itu inginkan, dengan siapapun yang lelaki itu tentukan. Yang tentu saja tidak sesederhana kedengarannya, karena segala hal terkait pangeran hati selalu melibatkan hati yang patah atau jasad yang mati. Ini fantasi remaja, tapi lebih banyak komen sih aku rasa. Apakah benar? Nanti kita coba baca. Tebalnya sama sih ini, nih kurang lebih sama. Jadi bakal ada buku ketiga, tapi aku coba baca yang 2 buku ini dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi yang terakhir itu ada ini. Yang terakhir itu adalah paket spesial dari Klik Media. Nah, kemarin tuh kan ini ada giveaway dari Klik Media, ada 17 paket spesial tuh buat yang beruntung. Nah, aku sebagai salah satu yang shout out kegiatan giveaway itu dikirimin hadiah juga sama si penerbit Klik Media yang super baik. Nah, jadi di dalamnya ada, yang pertama ada buku dari Inka Agesna, judulnya Quarter Life. Nih, ada yang ikutan kemarin ini food cover, lucu kan? Ini bukunya self improvement tipis, jadi bisa dibaca sekali duduk ya. Terus ada greeting cardnya, tuh. Lalu ada Al-Quran saat terpack untuk bulan Ramadan sih, sangat berguna, terima kasih. Terus ada tote bag, judulnya ada tulisannya tuh, apa tuh, semangat aku, semangat kamu, semangat kita. Iya, ini ada bukunya nggak sih, bukunya Syafa Salsabila, tote bagnya bagus ya. Terus terakhir ada apa ya? Oh, ini kayak aku udah buka sih sebenarnya. Ini tuh kayak ini sling bag, lucu banget. Jadi itu bookmail dan paket spesial yang aku dapetin di bulan ini. Ada yang bikin kalian penasaran banget sama bookmail yang aku kasih tahu tadi? Boleh bikin di komen bawah. Boleh di komen di bawah. Ntar kalau misalkan rame kayak kali ya, kalau misalkan rame aku bakal bikin reading vlog deh ya. Atau mungkin ada yang tertarik sama buku berserinya Stephanie Garber ya, itu nanti bakal aku bikin reading vlog kalau rame ya. Kalau enggak sih nanti aku pikir dulu mana yang mau aku bikin reading vlog. Yang seru itu sih bikin reading vlog ini ya, reading vlog untuk buku fiksi. Tapi bingung buku fiksinya mau yang mana. Nah, karena tadi aku baru dapat bookmail buku fiksi berseri, bisa jadi kalian maunya aku bikin reading vlog atau aku bikinnya reading vlog dari buku-buku sebelumnya aja deh. Ntar aku pilihin yang bagus. Kemarin kan ini reading buku fiksi genrenya itu thriller ya, mungkin nanti beda lagi gitu, atau mau yang thriller lagi. Boleh di komen di bawah. Terus kalau ada saran dari teman-teman tentang video aku juga boleh di komen di bawah ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like video ini kalau kamu mau suka ya. Kalau kamu suka dan terhibur dengan video aku, jangan lupa di like. Gak apa-apa nggak di share, di like dan subscribe aja udah. Ini udah seneng. Dan komen apapun, yang penting itu ngasih support buat aku ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.